Halo, siang, Mbak. Halo siang Kak, aku mulai admitin siswa-siswanya ya Kak. Ya, Oke, silakan. thank you Kak. Sama. Halo, selamat siang. Kita balik lagi dalam acara asik. Pembahasan soal ya. Kita bahas langsung saja pengayaannya tadi gimana? Post testnya bisa jawab berapa? Kakak tanya dulu sih. Ini lagi pada connect nih. Sarah, halo Sarah. Tadi kakak belum sapa ya. Halo Sarah, Halo Kak, sudah lebih bisa tadi jawab post testnya? iya Kak udah lebih bisa daripada pretestnya tadi. Agak Oh, mirip. oke, jadi sudah ada gambarannya tadi. Soalnya tadi mati lampu Kak, jadi masih gelap gitu ya. Sarah? Iya Kak, Oke. Nah, berarti kalau misalkan udah paham terus muncul soal yang udah dipahami, enak banget ya jawabnya. Benar nggak sih Sarah? bener Kak. Benar ya? Iya, berarti nanti begitu jangan apa namanya itu malah menurun nih untuk semangatnya buat review lagi. Oke? Oke Kak, Ya, kakak sapa lagi tadi yang belum kakak siapa ya yang belum kakak sapa nih? Aska ya tadi ya? Aska belum ya? Halo Aska? Aska udah dengar suara kakak nggak Aska? Aska enggak ya. Kalau sini si Nando nih. Nando, kamu tadi bisa jawab postes berapa? Bisa semua? Kayaknya 9 nomor kan? 9 nomor yang dijelasin doang. Sisanya Iya, belum. yang Animalia kayaknya masih lupa-lupa kan? Berarti si Nando mah harus dijelasin dulu baru paham. Berarti nggak bisa review-review sendirinya gimana itu Nando? Masih Suka masih belum lupa. review kayak yang di bagian Animalia. Animalia, oke. Terus Esther, tadi gimana? Bisa Esther? Bisa Kak, Bisa dong. Yang tumbuhannya benar semua kayaknya ya Esther? Enggak. iya kayaknya. Tapi yang hewan, yang penguin tadi sempat bingung Kak. Penguin, iya jelas lah orang dia jalannya begitu. Bisa terbang nggak sih dia tuh? Nggak bisa ya? Gak bisa Kak, bisa buat berenang. Oke, yuk kita langsung saja bahas soalnya. Kemana ya tadi soalnya? Tunggu kakak cari dulu. Kok dia menghilang? Kita lihat dulu. Oke. Kita bahas kayaknya yang animalinya bisa lebih cepat ya. Untuk bukan animalia, maksud kakak. Loh, kenapa ini kosong? Sebentar, berarti bukan ini. Sebentar. Nomor satunya yang mana ya tadi nomor satunya? Nomor satunya yang mana jawabannya? Apa soalnya coba? Yang tropofil bukan? Delete cell. Iya Kak, Ini banyak kosongnya. Sebentar ya, sabar dulu. Kalau yang sabar itu, oke. Sudah kelihatan? Adik-adik? udah Kak. Oke, yuk. Kita bahas untuk soal ini udah yakin banget ini. Apa? Langsung cepat nih jawabnya, nggak sampai 3 detik. Yang Iya C kan? Kak, C. Ya. Udah yakin banget, nggak pakai ragu-ragu lagi. Tumbuhan paku mempunyai daun tropofil dan sporofil fungsinya. Langsung ingat dari katanya, tropo dan sporo. Berarti, apa berarti? Yang mana? Daun tropo untuk Fotosintesis. fotosintesis. Terus sporo untuk sporofil atau sporofil berasal dari katanya menghasilkan sporanya. Oke, tadi yang fase dominannya siapa? Untuk paku, dia lebih dominan sebagai tumbuhan paku itu lebih dominan bersifat apa? Gametofit atau sporofit? Sporofit. Sporofit. Terus tadi dia akarnya apa? Serabut.
serabut. Serabut. Oh, terus tadi ada daunnya nih. Kayak pasti nanti ada yang kekecoh nih. Yang daun itu ada yang makro sama mikro ya. Terus tadi pelindung sorus tadi siapa? Pelindung sorus. Insidium. Pelindung sorus, ayo. Pelindung sorus itu adalah indusium. Oke, untuk soal ini, bagaimana dengan soal yang ini? Kolateral terbuka ya Kak. Nah, apa itu bedanya? Tipe berkas pengangkut pada tanaman dikotil. Nah, kalau dibilang berkas pengangkut, berarti tadi dia berpembuluh. Atau disebut apa tadi? Tumbuhan apa? Kalau dia berpembuluh, tumbuhan tracheophyta. Itu tadi ya? Betul? Betul Kak. Ya. Nah, lalu ditanyanya pada batang. Ya, kita lihat dulu. Kalau batang dikotil sama batang monokotil, bedanya gimana? Kalau yang A adalah dikotil, yang A mana nih? Sini. Yang ini adalah monokotil. Nah, ini B. Jadi kalau batang ya, ini kedua-duanya batang. Bagian batang baik monokotil dan dikotil, perbedaannya adalah di pembuluh angkutnya. Kalau penyusun dari awalnya itu sama. Penyusunnya maksudnya gimana? Maksudnya lapisan luarnya. Apa itu? Siapa paling luar? Lapisan paling luar pada tumbuhan? Epidermis. Iya, Epidermis. epidermis. Ya, ini sama nih. Ini epidermisnya. Oke. Ini juga sama, ini epidermisnya. Oke, sama ya. Itu sama mereka. Terus sama-sama ada epidermis. Terus setelah lapisan epidermis, geser kemari. Yang dia ada selnya kayak ada rongga-rongga begini nih. Nah, ada ruang antar selnya. Itu siapa? Ada sih? Korteks. Iya, ini mereka sama ya. Jadi epidermis, korteks sama. Nah, lalu perbedaannya lagi kalau di dikotil dia punya yang namanya kambium. Kalau di batang ya. Nah, kalau kambium inilah yang membuat diameter ya, diameter batang bisa bertambah atau yang mengalami pertumbuhan apa? Masih ingat ya, pertumbuhan ada dua jenis. Pertumbuhan sekunder apa? Primer? Sekunder ya. Pertumbuhan sekunder itu adalah aktivitas dari si kambium. Oke, nah kambium ini nanti kan dia sifat dia meristem, selalu aktif membelah. Kalau dia membelahnya keluar, ya kan, membelahnya keluar ngebentuk apa ya berkas pembuluhnya? Halo. Kalau ke dalam, kalau membelahnya keluar itu nggak bentuk phloem. Jangan kebalik. Kalau membelahnya ke dalam, ini apa? Yang dimana silem dan phloemnya itu dibatasi oleh kambium. Ya, silem. Ini disebut dikotil ini adalah tipe berkas apa? Kolateral, terbuka atau tertutup. Bedanya apa? Nah, ingat aja kalau dia ada kambiumnya. Gara-gara ada kambium jadi bagaimana? Jadi kepisah antara silem dan phloemnya. Berarti kolateral apa? Kolateral terbuka. Nah, gitu. Jadi terbuka antara silem dan phloemnya. Jadi gitu. Nah, terus kalau si kolateral tertutup kayak gimana? Nah, jadi kalau misalkan kakak gambarkan strukturnya itu, jadi ini ada silem dan phloemnya. Anggap ini adalah silem dan phloemnya. Ini kakak ambil yang ini ya. Nah, berarti di sini, nah ininya si kambiumnya. Berarti yang di sini, yang ininya kan keluar, ini ke dalam nih. Nah, berarti kalau ada kambiumnya, nih kambium,
Berarti jadi kebuka nih antara silem dan floemnya. Kebalik kakak ya. Floemnya harusnya yang di luar. Berarti floem dan silemnya. Nah, ini adalah kolateral apa? Kolateral terbuka. Nah, kalau kolateral tertutup, gimana tuh kalau kolateral terbuka tertutup? Sehingga kalau batang dikotir itu tipe kolateral terbuka sehingga dia tersusun rapi. Ya, tersusun rapi. Nah, kalau dia si monokotil bagaimana? Ngacak tuh. Nah, dia jadi tidak beraturan. Terus gimana nih ngebedain silem dan floemnya? Nah, dia kayak gini ya. Terus ngebedainnya adalah silem dan floemnya nggak ada batas. Silem dan floemnya berarti ini. Nah, ini kayak gini ya. Berarti ini keluar, berarti floem. Yang ininya silemnya. Nah, kalau kakak bedakan sama yang di sini, ini kan tadi diko. Kolateral terbukanya. Nah, kalau misalkan kolateral tertutupnya kayak gimana? Apakah bentuknya juga beda, Kak? Itu gambar kakak doang ya. Nah, jadi ini misalkan dia ini, nah, nggak ada tampilnya. Ini langsung dibatasin apa aja. Nah, ini dia. Berarti yang di atas siapa? Yang silemnya, yang di sininya silemnya. Gitu ya. Nah, berarti ini sama nih, flow. Yang ininya silem. Adik-adik? Nah, berarti ini kolateral apa? Kolateral Tertutup. Terbuka. Kok nggak terbuka? Tertutup. Tertutup Tertutup Kak, dong. maksudnya. Iya. Tertutup karena tidak ada apa? Karena tidak ada, ayo. Kambium. Tidak ada, iya. Tidak ada kambium. Oke. Berarti ada jawabannya. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah kolateral ini nggak pakai ragu-ragu lagi ya. Terus Kak, di situ ada amfifasal sama amfikribal. Apa itu? Nah, kalau amfifasal itu bahwa silem mengelilingi floem. Nah, silem tuh di dalam nih. Silemnya di sini nih. Ini silemnya di dalam. Lalu silemnya di dalam semua nih ngumpul. Nah, terus dia dikelilingi sama si floemnya. Silemnya yang mengelilingi ya. Silemnya yang mengelilingi. Jadi ini karena ada sini silemnya semua. Jadi ini adalah floemnya di dalam, floemnya di sini. Floemnya di dalam, silemnya di luar. Gitu. Jadi itu adalah tipe apa? Amfifasal. Tipe amfi apa? Amfifasal. Nah, terus kalau amfikribal berarti amfikribal bagaimana? Kebalikannya gimana tuh? Si floemnya yang mengelilingi apa? Yang mengelilingi si silem. Gambarnya sama. Nah, kamu tinggal buat aja di sini. Nah, di dalamnya siapa ini jadinya? Tukeran. Tuh, ini jadi siapa di luar? Kalau amfifasal silemnya di luar. Berarti kalau amfikribal gimana? Silemnya yang di dalam. Floemnya yang di luar. Gitu ya. Ini tipe apa? Ini adalah tipe yang namanya si amfikribal. Nah, itu perbedaannya. Terus kalau bikolateral, B berarti di sini ada dua nih. Apanya yang dua? Floemnya. Jadi silemnya itu diapit oleh dua floem. Berarti beda ini. Kalau kakak gambarkan lagi struktur silem dan floemnya, nah di sininya, di sini kayak kambium ya kalau yang kolateral terbuka. Tapi di sini adalah si silem. Silemnya diapit oleh floem. Floemnya ada dua. Nah, makanya disebut tipe bikolateral.
kolateral. Gitu ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah kolateral terbuka. Nah, kalau contohnya pada tanaman paku, ini contohnya ya. Kalau amfikribel, contohnya pada paku-pakuan atau Pteridophyta. Oke. Terus kalau yang amfifasal ini ditemukan pada tanaman kardolin. Apa itu ya kardolin? Jadi itu pokoknya ada beberapa jenis tanaman tingkat tinggi. Kalau bikolateral itu adanya pada tanaman apa? Solanaceae. Kayak pernah dengar ya? Solanaceae, solanum. Apa ya ayo? Solanum. Ayo. Solanum itu ya apa nih? Kentang bukan? Betul. Tipe tanaman solanum. Nah, cara garis besarnya adalah kolateral itu tadi dikotil dan monokotil. Jadi ini adalah perbedaannya di mana letak dari silem dan floemnya. Karena mereka itu adalah tumbuhan berpembulu. Bisa untuk soal nomor 2? Bisa, Kak. Masih kedengaran suara kakak ya? Masih, Kak. Masih. Kita lanjut. Nah, kalau ini juga nggak boleh salah juga kakak bilang, memang harus semuanya benar. Ayo, nggak pakai salah lagi. Mana yang langsung kamu coret? Yang B, Kak. Yang langsung kamu coret itu adalah, kan nanyanya paku. Kamu dengan yakin kamu coret si protonema, betul? Ya enggak? Protonema punya siapa? Protonema. Lumut. Ya, terus kamu kan ingat tadi, protalium itu gametofit atau sporofit? Protalium itu gametofit. Gametofit. Kamu coretlah yang ngomongin sporofitnya. Udah dapet jawabannya. Betul? Iya, ya. Jadi enggak usah pakai gambar pun sebenarnya udah bisa ngejawab. Nomor 3 itu apa ya? Gambarnya. Tiga adalah tumbuhan pakunya. Daun apa? Daun mudanya. Iya enggak sih? Tumbuhan paku. Nomor 4-nya tumbuhan apanya? Tumbuhan paku dewasanya. Iya enggak? Betul. Tumbuhan paku dewasanya udah bisa ngebentuk apa? Spora, iya kan? Berarti nomor 3 belum ada dong daun sporofilnya. Betul enggak? Halo. Betul, Kak. Ya, masih kedengaran ya suaranya? Masih jelas di sana? Masih. Kali gampang ya. Oke, jawabannya adalah B. Kalau ini masih ada yang terkecoh kah? Ayo. Mana yang benar? Mengenai ini ditanyanya lumut, paku, dan tumbuhan berbunga loh. Siapa tadi tumbuhan berbunga? Anto. Ya, Anthophyta. Siapa itu? Yang Anthophyta? Angiospermae. Ya kan? Dia itu adalah tumbuhan berbunga. Anthophyta. Oke. Mana yang betul? Secara alami, spora dapat tumbuh menjadi individu baru. Nomor 1, benar atau salah? Ayo, mana ini jawabannya? Salah atau benar? Benar atau salah? Kakak balikin lagi. Salah dong. Kan yang tumbuhan spora kan lumut sama paku. Tumbuhan berbunga itu emang dia berspora. Apa ini? Angiospermae. Iya, salah dong. Benar gak? Iya, Kak. Ya, kalau udah salah satu, biasanya temennya apa ini kalau 1, 2, 3, 4? 3, Kak. Iya, kalau 1 udah salah, 3 udah pasti salah. Ini kan udah pasti nggak di. Nah, ini kemana ini? Harusnya ada E-nya ya. Tadi kehapus. Semuanya benar ya. Nggak mungkin lah, semuanya benar. Oke. Terus 3-nya udah pasti salah. Coba kita cek, emang salah tuh. Ya. Tumbuhan apa? Paku dan lumut. Iya nggak? Betul?
Salah kan? Nggak ada kan kita ngomongin tadi fase sporofit sama gametofit di angiospermi. Betul nggak? Betul, Kak. Nomor 2-nya salah atau benar? Betul. Menghasilkan sel telur dan sel sperma. Iya, ini benar. Lumut sama paku, siapa penghasil sel telurnya? Sama nggak? Beda. Beda. Lumut sama paku, sel telurnya. Oh, sama, Kak. Sama. Sama dong. Sama-sama Arkegonit. Archego. Iya. Kalau yang sel spermanya? Antereri. Anteri. Iya. Ini ada atau berlaku bagi lumut sama paku. Paku. Oke. Kalau si angiosperme, siapa sel telur dan sel spermanya? Berarti di bagian bunga ini. Siapa tadi? Putik sama kepala sari atau serbuk sari. Oke. Siapa tadi putiknya? Makro apa mikro? Makro. Ya enggak? Kalau serbuk sarinya tadi siapa? Mikro. Kan gitu ya? Masih ingat enggak? Satu makrospora tadi berapa ngasilinnya? Antopita. Satu makrospora. 8 ya, 8 sel haploid. Kalau satu mikrospora 3 sel haploid. Nah, mereka sama-sama punya atau bisa ngasilin sel telur dong. Kalau 2 benar, udah pasti cari temennya. Punya organ reproduksi seksual. Punya dong, yang satu spora, yang satu biji. Berarti itu dong persamaan mereka. Benar? Betul, Kak. Iya, tadi jawab itu enggak? Ya, Kak. Iya, yang lainnya? Masih banyak yang bingung? Gimana? Ayo jujur. Yang lainnya gimana? Kakak belum dapat ini nilai pretest kamu, posttest kamu. Oke. Yang ini udah bisa ya? Udah bisa bedakan mana tumbuhan spora. Tumbuhan spora tadi siapa aja? Tumbuhan spora itu dulu deh. Ayo, tumbuhan spora ada dua. Siapa tumbuhan spora itu? Lumut dan paku. Siapa tumbuhan spora? Lumut dan paku. Mereka berdua ini sudah jauh berbeda di mananya? Di pembuluh angkutnya. Ya enggak? Yang satu berpembuluh, yang satu tidak. Ya kan? Tapi mereka sama-sama mengalami metagenesis. Nah, itu persamaan mereka. Perbedaannya di metagenesisnya, kalau lumut lebih dominan. Ayo lanjut. Tumbuhan Fase? lumutnya. Ya, lebih dominannya tumbuhan lumutnya sebagai fase Gametofit. gametofit. Kalau paku berarti kebalikan dari fase gametofit, yaitu tumbuhan pakunya sebagai fase sporofit. Kalau akar rumut, apa akar rumut? Akarnya rhizoid, Rhizoid ya. bukan rhizobium ya, rhizoid. Kalau paku, apa akarnya? Sudah ya. Terus lumut itu tadi masih peralihan dari siapa tadi? Talus. Ya, talus dan Kromus. kormus. Kalau Kormus ya. paku sudah? Kormus. Iya. Kalau angiosperme? Ayo. Kormus. Kormus lah. Masa paku aja kormus apalagi dia? Bener nggak sih? Setuju nggak? Ya, Kak. Setuju, Kak. Iya dong ya. Tadi yang talo aja siapa? Yang talo. Soalnya nanti kan ada soal kamu nomor berapa ya tadi tuh ya? Nanyain talo pita. Betul nggak sih? Ya, Betul Kak. kan? Ya, yuk kita lihat kalau begitu. Nah, ini juga tadi kakak udah jelaskan, nggak pakai salah juga. Jawabannya apa? Yang ditunjukkan 1 sama 2. Ya, ini tadi yang kakak sebut sebagai apa? Tumbuhan apa ini? Lumut hepatik. Hepatikopsida. Bahwa dia lumut hepatik atau lumut hati. Nah, di mana dia tadi Dioeceous, betul? Dioeceous itu maksudnya apa? Dioeceous, di itu 2, berarti berumah 2. Maksudnya apa berumah 2? Ada lumut sebagai
lumut jantannya, ada lumut sebagai lumut betinanya. Iya. Maka jawabannya yang mana? Yang 1 dan Kak. 2. Yang penghasil sel ovum dan sel sperma. Iya. Kenapa tidak A? Gimana tadi ngebedainnya? Karena ada itunya Kak, sel telurnya di yang bulat itu di nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 itu justru anteri karena dia masih bulat. Terus yang sudah mekar kayak gitu, itu adalah arkego. Ayo, nomor 1 itu adalah apa? Itu kan antara A sama B kan dibalik ya? Benar nggak sih? Ya kan? Iya Kak. Kan bisa antara A sama B, benar nggak? Gimana ngebedainnya anteri sama arkego di hepatika? Kalau yang masih bulat itu adalah anteri. Anteri apa arkego? Ayo. Anteri. Ini anteri nih. Kalau anteri berarti ngasilin Sperma. sperma. Iya. Berarti kebalik dong. Iya saya kebalik berarti Kak. Iya, kebalik ya. Kayak itu juga jadi, nah suka kebalik-balik nih. Jadi bukan berarti biologi itu susah, cuman kebalik-balik aja. Berarti butuh ketelitian lagi ya. Anko jadi anterio. Anteri. Boleh anteri sama arkego. Berarti yang mana jawabannya? Adalah yang A. Betul? Betul Kak. Oke, kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Pembentuk struktur batang, fase sporofit bukan ya? Berarti kita lanjut. Kalau ini apa jawabannya? Strobulus. Ayo. Mana ini nanya apa ya? Tumbuhan paku. Tumbuhan paku sporofilnya mengandung berarti sporofil. Kamu langsung ingat. Sporofil itu berarti di apa ini bagiannya? Pada daunnya bukan? Ya enggak? Ya kan? Mengandung sporangia. Oke, apa sporangia? Sporangia tadi sporangium berarti ada kotak spora. Nah, kotak sporanya itu katanya berbentuk kerucut. Kalau berbentuk kerucut sama kayak mirip punya gimnos. Apa dong? Strobilus. Jadi kakak mau kasih tunjuk untuk tanaman paku yang daunnya mikro. Nah ini dia. Ini yang disebut si strobilusnya. Ya, ini daunnya mikro apa makro? Ayo. Ini kecil begini. Ini adalah untuk Mikro. Oke. Kalau makro berarti gini ngebedainnya. Kalau tumbuhan paku yang daunnya makro, itu nanti sporanya ada di dalam sorus. Nah, gitu ingatnya. Kalau untuk daun mikro, pakunya dia sporanya berbentuk strobilus. Supaya lebih jelas lagi nih. Nah, ini dia. Jadi ada daun mikronya. Ini strobilusnya. Oke, tadi batangnya apa? Batangnya paku? Rizom. Ya kan? Ini di sini masih rizoid, tapi sebenarnya nanti dia kalahkan. Kalau yang mikro ada yang rizoid, ada yang sudah serabut. Berarti balik lagi nih. Kalau yang tumbuhan mikro daunnya, akarnya apa? Akarnya masih rizoid. Kalau yang udah makro daunnya, akarnya apa? Serabut. Ya, gitu ya. Terus kakak mau munculkan lagi? Ya. Masih ingat tadi ini ya? Ini apa namanya? Sorus. Ya, ini semuanya adalah penampang dari sorus. Oke, kalau kakak nomorin, ini A, ini B, ini C, ini D, boleh deh. Ya, apa itu? Jawabannya.
Halo, loh, mana Spora. suara? Nah, kalau yang A-nya itu ya, A-nya kan spora. Karena kan nanti keluar nih. Artinya tadi bulatannya ini pecah nih. Oh, tuh, spora. B-nya siapa tadi? Lapisan yang paling bawah, Insidious. Diosaurus, Indusium. Iya, bukan Insidious. Iya. Kalau yang C, C itu apa? Kalau luarnya ini bisa epidermis. Nah, epidermis yang ini bisa jaringan atau jaringan mesofilnya. Bisa. Jar mesofil. Yang C-nya apa ya? Anulus. Ayo. Loh, anulus ya dibilangnya. Tapi dia gabungin dua begitu loh. Anulus itu ya? Bukan Kak berarti. Apa dong? Kalau nunjuknya dua begitu, dia nunjuknya luar sini. Bukan agak ke dalam dikit. Berarti ada dua di sini. Ini berarti kotaknya namanya apa? Sporangiumnya. Iya kan? Benar? Ketika sporangiumnya diambil satu kayak gini, terus nanti di sininya, di dalam sini baru disebut apa tadi? Anulus. Namanya iya, baru ada anulusnya di sini. Ya, ada nggak anulus pada ada? Ada kan ya? Anulus itu berarti udah tahu kalau kenapa anulus salah, karena anulus itu adalah bagian dari si sorusnya, strobulus ya. Oke, strobilus itu ada pada tanaman dium. Lycopodium itu adalah paku kawat. Oke, itu. Ini juga kamu nanti bisa jadi referensi. Berarti kata strobilus ini bisa dua kemungkinan, bisa pada tanaman gimnos ataupun tumbuhan paku. Tapi tumbuhan paku khusus untuk tanaman paku kawat yang kotak sporanya atau sporangiumnya berbentuk kerucut yang disebut strobilus. Bisa bedainnya? Halo? Kak. Lanjut. Nah, Kak. kalau ini gimana? Masih ada yang bingung? Kak. Iya. Tadi saya mau tanya yang rhizome Kak. Ya, ada yang bertanya? Saya mau nanya yang rhizome Kak. Yang mana? Oh, rhizome. Kenapa rhizome? Itu batang. Namanya rhizome Kak. Rhizome itu adalah batang. Halo. Kita lanjut lagi. Sudah kedengaran suara kakak? Sudah Kak. Tadi nanya apa Esther? Rhizoma. Iya Kak rhizome. Tadi Esther katanya Iya, apa? Kak, Rhizoma. namanya Kenapa itu rhizoma. adalah bagian batang pada tumbuhan paku? Itu
Ya, putus-putus. Namanya rizoma Kak pasti Kak kalau di tumbuhan paku. Iya, benar. Rizoma. Rizoma. Batangnya rizoma, akarnya dua. Ada dua kemungkinan. Kalau yang tumbuh daunnya makro, akarnya serabut. Kalau yang daunnya masih mikro, akarnya rizoid. Tuh kakak tekanin lagi, oke? Bisa? Kak, tapi bukan kalau dari artinya rizo itu akarnya Kak. Rizo ini enggak, batangnya ini. Batangnya dia. Oke Kak, makasih Kak. Yang di sini akarnya. Jadi kalau rizoma itu ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Ini udah banyak yang dikenalin tuh istilah-istilahnya. Apa yang termasuk tracheophyta? Apa tadi tracheophyta? Tumbuhan berpembuluh. Yang Pembuluh. tumbuhan berpembuluh. Mana yang kamu sudah pasti? Siapa tumbuhan yang berpembuluh? Mana yang langsung kamu coret gitu deh? Biopita. Ya, coret-coret, coret. Nah, oke. Mana tuh? Udah semuanya dicoret nih. Tinggal dua tuh. Mana ya kira-kira? Semua kormopita atau Pterophyta, Gymnos, sama Anthophyta. Mana yang lebih tepat? Jawabannya apa? Ayo. Jawabannya adalah C. Kenapa Kak? Kormopita itu tadi apa ya? Iya. Kormopita ini kan tadi lumut masuk nggak ke sini dia? Dia disebut kormopita nggak sih? Peralihan kan? Benar nggak sih? Berarti lumut bisa, karena tadi lumut itu adalah peralihan antara siapa? Kormus. Berarti masih dia bisa disebut kormus juga, tapi nggak kormus sejati gitu loh. Nah, berarti masih lebih tepat yang mana? Paku udah jelas nggak? Trakeo? Jelas. Gymnos? Apalagi Anthophyta. Anthophyta tadi siapa? Angiospermae. Anthophyta itu sebutan? Iya. Jadi nggak ada Angiospermae nih. Padahal Angiospermae juga disebut Anthophyta. Oke. Tadi jawabnya C nggak? Iya Kak. Halo. Jawabnya C. Iya. Kita lanjut. Kak. Ya. Kalau ini kita keluar UTBK 2019. Ayo. Dia nanya apa nih? Lumut yang kita lihat sehari-hari adalah fase gametofit, yang berarti fase dari tumbuhan lumut yang bagaimana? Ayo, dari katanya aja udah gampang ya. Gametofit, gamet. Berarti penghasil apa? Gamet. Gamet. Ya, salah. Iya. Gampang ya? Penghasil gamet. Terus katanya dia yang paling pendek. Padahal tadi dia lebih dominan. Berarti bukan? Bukan yang paling pendek ya fasenya. Harusnya lumut itu fasenya bagaimana? Lebih Gametofit dominan. lebih panjang. Gitu. Iya, fase dominan artinya pada tumbuhannya sendiri. Nah, terus kromosomnya 2N katanya. Harusnya berapa lumut itu? Haploid N Kak. Tumbuhan lumut tadi yang sebagai gametofit. Iya. Tadi kamu bayanginnya ini ya, tumbuhan lumut yang gametofitnya yang dia ini. Nah, ini yang haploidnya. Gitu. Dia belum ada siapa? Belum membentuk goniumnya kan gitu. Berarti kalau sudah ada
sporogoniumnya Pak, suaranya kayak gini, putus-putus. ini berarti sudah apa? Tubuhnya ini bersifat diploid. Ini yang haploid, ini diploid. Setuju? Kakak bisa lanjut atau ada yang mau bertanya? Suara kakak masih jelas di sana? Halo? Tadi sempat putus-putus dikit, Kak. Tadi putus-putus. Yang ini udah jelas ya? Udah agak jelas. Ya. Berarti tadi sudah bedakan tumbuhan lumut yang bersifat haploid dan tumbuhan lumut yang bersifat diploid. Oke? Bisa? Bisa, Kak. Kita lanjut. Kalau ini juga harusnya udah benar. Spora itu pada lumut jatuh pada tempat yang lembab karena memang habitatnya akan tumbuh menjadi apa? Protonema. Tumbuh menjadi spora. Ayo. Tunasnya tadi namanya apa? Protonema. Kalau protalium coret ya. Kenapa? Karena protalium itu ada pada tumbuhan iya, Steridophyta. Coba yuk, masih ingat nggak tadi skemanya metagenesis lumut? Gimana yuk? Metagenesis bryophyta. Apa yang pertama? Spora. Ketika sporanya jatuh, iya, terus tumbuh jadi tunas, namanya protonema. Tunas tersebut akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan apa? Tumbuhan lumutnya. Tumbuhan lumut ini nanti yang akan membentuk gamet, anteri sama arkegonya. Oke. Anteri itu jantannya, arkego betinanya. Nanti akan mengalami fertilisasi, ngasilin apa? Nah, di sini ngasilin apa yuk? Yang tadi. Namanya sporogonium. Kelihatan tulisan kakak di bawah? Halo? Kelihatan, Kak. Biasanya sporogonium nanti balik lagi ngebentuk spora. Maka kalau ditanya, fase mana yang berkromosom haploid? Dari mana ke mana? Dari spora sampai anteri arkego. Ini haploid. Betul? Betul, Kak. Baru zigot, ini kan haploid plus haploid, pastinya zigot itu diploid. Sama sporogoniumnya diploid. Nah, kenapa sporogonium bisa lagi membentuk haploid? Karena ada pembelahan apa tadi yang mengurangi jumlah kromosom? Karena mengalami pembelahan meiosis. Itu ya. Oke, aman untuk lantai. Kita masuk animalia. Ada yang mau bertanya? Aman, Kak. Oke. Kalau soal ini, nomor 11. Struktur berikut yang merupakan bagian dari daun hydrozoa. Hydrozoa dari filum apa? Ini ingat dulu, filumnya apa? Filum. Ini kan kelasnya. Filum. Ya, hewan yang tubuhnya berongga, Coelenterata. Nah, di sini kakak mau jelaskan, untuk filum Coelenterata ada 2 fase. Nah, karena dia juga mengalami metagenesis, sama dengan paku sama lumut. Nah, jadi fase hidupnya yang kalau tentakelnya ke atas, ya, Coelenterata itu dia bersifat, kalau dari simetri tubuhnya, itu dia bersifat radial. Kalau dibilang sifat radial, itu hanya punya 2 sisi. Jadi kalau ini, nah,
Ini kamu bisa bedakan gambarnya. Jadi yang disebut dengan dua sisi, dia hanya punya dua sisi atas, ya, atas sama bawah. Mulutnya yang mana? Yang ini. Jadi ini adalah oral, yang ini adalah aboralnya. Maka yang ini adalah oralnya, yang ini aboralnya. Makanya solentrata itu dia simetri, ya, radial, yang punya dua sisi. Kalau bilateral itu punya empat sisi. Empat sisi ya, empat kalau bilateral. Kayak tubuh kita, dia punya empat sisi, ada tubuh bagian depan, bagian belakang, bagian atas sama bagian bawah. Nah, itu ya. Nah, lalu kalau gambar yang A sama B ya secara polip. Kalau dibilang polip itu cara hidupnya menetap, nggak kemana-mana. Nempel. Nah, menetap atau melekat. Oke. Terus kalau yang B, ada fase hidupnya dia bisa bergerak. Jalan-jalan tuh. Nah, namanya medusa. Jadi bergerak. Bebas. Oke. Nah, lalu bedanya tadi ya tentakel. Jadi kalau kamu perhatikan tentakelnya, kalau yang polip tentakelnya tuh di sini. Di sini dia berarti tentakelnya di sini, si medusa. Terus ingat solentrata ini kalau dari lapisan embrionya dia masih punya dua lapisan. Atau yang disebut apa ya solentrata itu? Lapisan embrionya bersifat kalau dua lapisan Plastik. ya, diploblastik. Kalau diploblastik dia cuma punya dua lapisan saja, ekto dan endo. Dia nggak punya meso. Nah, jadi kalau dia yang mana? Ektonya berarti yang luar sini. Ini ektonya. Nah, kalau di bagian medusanya yang mana ektonya? Ektonya itu adalah yang membentuk lapisan luar sini. Ini ekto. Jadi ektonya ngebentuk epidermisnya. Nah, terus ada yang namanya lapisan atau cairan. Atau tadi yang bukan mesodemnya. Karena dia nggak punya lapisan tengah ya. Nah, maka itu disebutnya mesoglea. Itu dia. Terus yang kayak tengah itu Kak, yang lapisan itu namanya apa? Itulah bagian si endonya yang membentuk gastrodermisnya. Yang ini. Ini berarti endo. Makanya kan tadi dia punya dua lapisan, ya. Nah, ini tadi adalah ini endo ya, ini endo. Oke. Nah, lalu ada lapisan tengahnya nih. Nah, jadi tadi itu dia sistem apa? Dia masih di bagian endonya membentuk sistem rongga gastrovaskuler. Jadi gastro itu kan perut ya, gastrovaskuler. Ini kan mulutnya nih. Nah, kalau itu yang dari sini, berarti ini yang gastrovaskulernya. Oke, jadi kalau ada ketemu kayak istilah begini kan ada polip, medusa gitu ya. Nah, lalu khusus untuk hidrozoa, hidrozoa ini adalah kelompok dari solentrata di mana fase dominan hidupnya itu dia memiliki fase polip. Maksudnya apa? Dia sepanjang dewasanya itu dia bentuk polip. Contohnya ini. Contoh yang hijau ini adalah contoh dari hidrozoa yaitu hydra. Ini aja nih. Nah, ini polip. Nah, dia akan mengalami apa? Tunas. Nah, terus dia akan membentuk. Nah, lama-lama nanti dia akan bercabang. Awalnya perhatikan. Habis itu dia lepas, fragmentasi. Nah, membentuk. Habis itu kalau ini kemana Kak? Bergerak? Enggak, nempel di sini. Itu untuk yang polip. Nah, terus ditanya, yang menghasilkan gametnya. Yang menghasilkan gametnya yang mana? Nah, kalau tunasnya ini kan fase atau cara reproduksinya. Yang pasti kalau tunas tidak ada hubungan dengan gamet.
Kalau tunas itu kan vegetatif. Jadi kamu hati tidak melibatkan sel gamet, ya kan? Sehingga tidak ada variasi. Kalau vegetatif ya sifatnya mirip dengan induknya. Kalau generatif itu baru melibatkan gamet. Nah, maka ini langsung coret nih tunas. Terus gemulai. Gemulai ini adalah bentuk tunas pada hidra atau hydra. Itu tunas pada hydra ketika dia berada di lingkungan ekstrim. Misalkan terjadi perubahan, misalkan arus dia kan nih habitatnya kalau selain rata di laut ya. Nah, jadi perubahan tekanan atau perubahan suhu, perubahan yang namanya pH. Nah, itu dia akan membentuk tunas dulu, namanya gemulai. Jadi tunas berarti balik lagi vegetatif ya, tunas hidra yang nantinya dia dapat lakukan ketika berada di lingkungan ekstrim. Berarti sebenarnya hewan-hewan itu punya cara ya untuk dia bisa survive. Nah, sekarang antara dua nih, medusa sama polip. Nah, jadi kalau tadi dari kata hidrozoa, tadi kakak bilang fase dominan dia. Fase dominannya adalah polip. Berarti polip. Kita lihat teman yang kalau hydra itu sepanjang hidupnya mengalami fase polip. Beda kalau sama si obelia. Obelia juga ada di kelompok hidrozoa. Nah, jadi yang ada di kelompok hidrozoa itu ada atau hydra ini sepanjang hidupnya polip. Terus ada obelia. Obelia itu mirip ubur-ubur. Nah, terus ubur-ubur gimana Kak? Ini ubur-ubur apa gimana nih? Nah, kalau ubur-ubur beda lagi. Nah, kalau ubur-ubur masuk kelas atau kelompok Scyphozoa. Nah, kalau ubur-ubur itu dia dominannya fase medusa. Maksudnya gimana? Dia itu dewasanya ini. Ini dia. Dewasa. Terus ketika dia mau mengalami metagenesis, dia bentuk polip dulu. Nah, lama-lama ini nanti bertunas, habis gitu ya. Semuanya udah medusa. Nah, kalau ini kita geser ke hidra. Nah, tadi kan polip dia. Berarti kalau hidra medusanya nggak ada. Kalau obelia dia punya polip dan juga punya medusa atau mengalami medusa. Tapi tetap lagi dia di sini yang paling lebih dominannya. Artinya dia dewasanya netap, nggak kemana-mana. Coba lihat kalau diurutkan ya. Jadi kedua gambar A dengan gambar B ini adalah pergiliran keturunan atau metagenesis pada Solentrata. Kalau tadi kita ngomongin metagenesis lumut sama paku. Nah, jadi metagenesis itu dia punya fase vegetatif sama siapa? Kalau diurutkan dari nomor 1. Nomor 1 ini adalah kalau lihat tadi posisi tentakelnya ya, udah bisa bedain ya. Yang mana polip, yang mana medusa. Kalau untuk gambar A, coba katanya, lihat tentakelnya. Kalau tentakelnya ke atas, tadi gimana? Bersifat apa dia? Polip. Yang mana di sini polip? Dari nomor 1 sampai 6. 6. Ya, 6. Ini dewasanya. Nah, sebelumnya dia polip muda. Nah, terus dia bisa mengalami medusa. Di sini coba lihat, ada 2 polip. Ada 2 polip pada si obelia. Polipnya yang bentuknya ada tentakel sama yang enggak ada tentakelnya. Dari panah juga udah kelihatan. Nah, dari mana muncul medusa ini? Medusa untuk bisa membentuk gamet. Medusa ini kan nanti ngasilin sel telur, ini egg dengan sperma. Nah, ini kan berarti gamet. Dari mana bisa kebentuk medusa ini? Dari polip ini. Kenapa tidak dari sini? Nah, kenapa nggak ke sini panahnya kan gitu? Berarti ada 2 polip. Ada 2 polip, yaitu kalau yang polipnya mekar begini nih,
Nah, kan ada tentakelnya. Ini gampang, berarti polip untuk mencerna makanan. Nah, tuh, namanya apa? Polip hidran. Nah, waduh, apalagi tuh Kak? Pencerna makanan adalah polip hidran. Jadi polip pada si hidrozoa ada dua jenis. Ada polip hidran sama polip gonangium. Ya, hidran pakai A. Nah, terus polip gonangiumnya yang ini. Nah, yang enggak ada lengannya, yang enggak ada tentakelnya. Nah, jadi di sini ini adalah polip gonangiumnya, gonangium. Dari katanya aja juga gampang, gona. Jadi yang bentuk gamet. Makanya balik lagi tadi ke soal, kenapa jawabannya polip? Karena pada hidrozoa polip yang membentuk gamet. Nah, gamet apa? Dari dalam fase medusa. Nah, setelah gametnya ada, ini mengalami fertilisasi, terus ini ngasilin zigot, zigotnya mengalami fase perkembangan embrio, yaitu tula blastula gitu ya. Terus ngebentuk larva. Makanya tadi ada di option namanya planula. Larva planula. Larva planula ini dia punya alat gerak silia, sehingga dia bisa bergerak. Artinya dia akan mencari tempat yang cocok buat dia bisa tumbuh. Ini ada silianya nih. Oke, nah ketika dia dapat tempatnya yang cocok tumbuh, nah udah dia nempel tuh melekat nih. Nih, ini berarti awal dia memulai fase apa? Polipnya. Polipnya terus jadi bagaimana? Tambah besar, bikin tunas lagi, gitu kan? Terus tambah lagi, nah, bikin dua jenis. Ini polip apa berarti kalau kayak gini? Yang ini polip apa? Tadi adik-adik. Polip gonangium. Masih kedengaran suara kakak? Halo, halo, halo. Agak putus-putus, Kak. Putus-putus ya. Tadi pas di mana? Semuanya? Yang dari polip muda. Oke. Dari ketika embrio tadi berkembang, dia berbentuk larva dulu. Larva ini nanti akan bergerak dengan silianya, cari tempat yang cocok dia bisa tumbuh, karena polip ini adalah cara hidup dia menetap, nggak bakalan kemana-mana. Oke, ketika ada tempat yang cocok, disitulah dia akan bertambah dan menjadi dewasa, polip dewasa. Oke, nah di sini ada dua polip. Kalau gampang ingatnya, kalau polip bertentakel, itu polip apa namanya? Polip hidran. Ya, itu buat nangkep makanan, buat khusus bertugas buat mencerna makanan. Nah, ada polip yang nggak ada tentakelnya. Nah, ini namanya polip apa? Gonangium. Berasal dari gonad. Nah, polip inilah yang menghasilkan gamet yang terlebih dahulu mengubah bentuknya jadi medusa. Oh, berarti dia medusa juga, Kak? Iya. Tapi medusanya bentar doang. Nih, medusa terus jadi embrio balik lagi jadi gini. Nah, itu yang disebut makanya kakak bilang untuk hidrozoa lebih dominan dia hidup secara apa? Ini semuanya. Namanya apa? Polip. Polip. Iya. Kita geser ke Scyphozoa. Scyphozoa ubur-ubur. Kita bisa dapat ubur-ubur ya. Nah, yang kita bisa temukan adalah medusanya. Yang kita bisa lihat dia. Polipnya kita nggak tahu tuh di mana dia nempelnya. Nah, ini medusa. Medusa dewasa. Nah, dia ini medusa dewasanya juga sebagai apa? Generatif. Nanti akan membentuk gamet. Ini kan langsung peleburan zigot ya. Berarti sebelumnya dia ngasilin gamet dulu di sini. Dia ngasilin sel sperma dengan sel telur. Nah, sel telur. Oke, sama tuh ini lebih jelas ya. Ini siapa namanya yang ada silianya tadi? Larva apa tadi? Larva planula. Oke, berarti pada Obelia juga sama ya Kak? Sama. Bedanya cuma itu tadi, dominan polip ataupun medusa. Nah, terus dia bisa polip nggak? Kalau netap begini namanya apa? Lihat tentakelnya ke atas. Ubur-ubur juga bisa polip. Oke, ini polip muda nih.
Nah, polip mudanya ini akan bentuk jadi polip dewasa. Tapi polip dewasanya ini nanti akan mengalami vegetatif buat bertunas. No, ini kan kayak tumpukan piring gitu ya, mangkuk gitu, yang numpuk. Nanti ini kan lama-lama habis, copot. Oh, sampai gini nih. Nah, kemana semuanya? Jadi medusa dewasa. Nah, kalau yang ini dia bertunasnya di Evira. Evira ini jadi medusa muda. Nah, mana fase dominannya ini? Medusa ini. Nah, kalau ini nggak bakalan ketemu. Nah, kalau ini, kita nggak ketemu apa? Nggak ketemu medusanya. Kita ketemu polipnya. Paham? Adik-adik? Bisa? Kak, Hmm. itu kan di gambar Medusa yang ngasilin gamet ya, Kak. Ya, Tapi kenapa jawabannya jadi polip, Kak? tapi untuk hidra, kan ini skipo. Yang ini, nanyanya balik. Lihat soalnya. Struktur berikut yang merupakan bagian dari daur hidup hidrozoa. Berarti ke sini dong. Jangan ini. Yang ini kan? Ya enggak? Iya, Kak. Ya. Terus ini kan gamet. Oke. Gamet ini dari mana? Dari medusa. Medusa ini dari mana nih? Dia bisa ngebentuk gamet. Dari sini bukan? Ini enggak? Iya, Kak. Iya. Makanya Oh, jawabnya oke. iya. Gitu. Jadi jawabnya ini polip, bukan medusa. Kalau medusa berarti di sini catatannya apa dong, Kak? Untuk melakukan reproduksi apa berarti? Reproduksi generatifnya. Ya nggak? Bisa. Halo. Jadi si Medusa di yang tadi Mm. itu dia bawa dari polip ya, Kak? Iya, medusa ini dari polip. Kalau ini juga medusanya dari mana? Medusanya si ubur-ubur. Ini contohnya ubur-ubur. Polip. Dari polip Polip juga. juga. Iya, dari polip sama. Persamaan mereka ini sama. Mirip nggak sih daur mereka? Bukan mirip lagi, emang sama. Cuman apa perbedaan mereka? Fase. Itu aja. Iya, perbedaan mereka. Mana paling lama hidupnya atau dominannya? Kalau kita bilang ubur-ubur, dia lebih mana lama hidupnya? Adalah di fase medusa. Kalau ini kan nanti habis polipnya. Betul? Kalau si Obelia nih, dia ini kan ada medusanya. Tapi kan dia bentuk gamet doang. Nanti ini hilang nih, nggak kelihatan nih. Dia fase hidupnya nanti di mana? Yang ini bukan. Ini nanti yang kita temukan. Ini nggak ada nih. Berarti yang kita temukan yang bertentakel begini bukan Obelia dong, Kak. Tapi ubur-ubur. Gitu. Bisa. Kak, kalau anemon laut, Anemon laut. Nah, jadi anemon laut 3 kelompok. Ada hidrozoa, ada skipozoa, sama anemon laut. Anthozoa. Nah, anthozoa ini dia nggak kemana-mana kan, gerak nggak sih dia? Dia kan kayak terumbu karang bukan? Iya kan? Berarti dia kalau dibilang nggak kemana-mana, sifatnya apa dong? Balik lagi, dominan apa dong? Dominan polip. Nah, jadi yang kamu tangkap di Solentrata itu gini, ada 2 cara dari hewan Solentrata ini. Kalau nggak polip, medusa gitu. Kalau polip, dia melekat, nggak kemana-mana tuh. Kalau medusa berarti bergerak. Berarti dia bisa berpindah tempat dong. Itu kalau medusa. Kalau anthozoa, anemon laut, itu kan terumbu karang. Itu kan kayak nggak bisa pindah kan sih? Iya kan? Benar nggak sih? Berarti dia dominan apa berarti? Polip. Bisa ya? Ada yang mau ditanya sebelum kakak lanjut? Bisa, Kak. Lanjut. Nah, kalau ini soalnya apa nih? Jawabannya apa nih? Aku tadi jawab D, Kak.
Jawabannya adalah D. Nah, coba kita lihat. Tadi kan kita pergi ke kelompok Solentrata, sekarang kelompok Porifera. Nah, Porifera ini kalau dari kata pori, berarti tubuh dia ada lubang-lubangnya. Nah, kalau dibilang berpori, berarti air itu bebas, mau keluar masuk gitu kan ya, karena tubuh dia berpori. Karena nggak bakalan selnya nggak bakalan menggembung. Kenapa? Ketika air masuk, ini bisa keluar. Makanya ada pernah soal juga tuh. Ada yang tahu strukturnya? Nah, tiba-tiba ngomongin kuanosit. Nah, apaan tuh kuanosit? Nah, Porifera juga sama dengan Solentrata, dia masih diploblastik. Diploblastik itu apa? Dua lapisan. Yang mana dia? Ini lapisan ektonya. Nah, ini Solentrata. Nah, lalu kuanositnya yang mana? Kuanosit itu ada di endo. Ini adalah kalau diperbesar dikotakin ya. Nah, satu ini yang disebut dengan kuanosit. Kuanosit ini adalah sel yang berfungsi di dalam pencernaan. Pencernaan makanan yang terjadi di dalam selnya. Makanya intraseluler. Nah, terus kalau dibilang mengeluarkan air dari rongga, ini kan porinya, ini kan air masuk. Nah, porinya ini atau saluran masuknya ini ada juga disebut dengan istilah, kalau kamu masih udah bisa review, ada ostium. Nanti coba dilihat lagi ya, ostium. Jadi air masuk dari saluran ostium dan akan keluar, ini rongga. Rongganya ini namanya spongosol. Nah, lalu nanti ini akan keluar dari saluran oskulumnya. Nah, waduh, banyak banget nih istilahnya. Ada ostium, ada oskulum. Ostium apa Kak? Saluran masuk. Terus kalau oskulum, saluran keluar. Makanya ini mengeluarkan air dari rongga, ini adalah tugas dari saluran oskulum. Nah, bukan dari konosit. Menghasilkan gamet. Yang menghasilkan gamet itu adalah si bagian sel arkeosit. Di mana arkeositnya? Ada di mesoglea. Cuman nggak kelihatan di sini ya. Yang di arkeositnya itu ada ini, yang bentuknya kayak rangka nih. Nah, yang rangka nih, kayak bentuk runcing gini ya. Ini namanya spikul. Spikula. Nah, aduh, apalagi tuh Kak? Penyusun rangka. Penyusun rangka. Jadi kakak tekankan sama kamu, jangan berkutat dan berputar-putar di materi yang sudah dibahas. Coba kamu buka lagi materi yang belum nih, yang sama sekali belum kesinggung. Ya, misalkan masih banyak nih kayak animalia ya, terus pelantai. Kalau yang di kelas 12 kan itu udah sering banget tuh dibahas tuh ya. Oke, nanti boleh kamu buka lagi ya materi-materinya, atau kamu sambil duduk juga bisa, kayak banyak ya sekarang video pembelajaran. Nah, kamu tinggal dengarkan, kamu boleh ikutin gitu ya. Oke, spikul adalah penyusun rangka. Terus yang ini kan gambarnya kayak amubaya. Nah, ini yang bisa bergerak, ini adalah sel amebositnya. Sel amebosit ini adalah buat mengedarkan. Nah, berarti kalau pertanyaannya, yang ada di mesoglea apa aja? Jawabannya, spikul sebagai penyusun rangkanya, terus ada amobositnya. Nah, terus ada lagi tadi penghasil gametnya. Kebetulan di gambar nggak ada. Kak buat di sini, penghasil gamet ada juga di mesoglea, namanya arkeosit. Sel ya, sel arkeosit. Penghasil gamet. Nah, jadi yang ada di mesoglea kakak ulang, ada spikul, ada amobosit, sama si arkeosit gitu. Terus yang ada di ekto apa Kak? Yang di ekto nih buat ngelapisin lapisan epidermisnya. Sel apa namanya? Skleroblast. Waduh, apalagi tuh? Skleroblast. Jadi dari satu struktur ini banyak sel yang bisa dibuat jadi pertanyaan, ya. Jadi sekuanosit.
Koanosit itu berarti mencerna intraseluler. Kenapa intraseluler di dalam? Karena dia berada di lapisan endodermis. Yang membentuk lapisan epidermis, udah salah dong. Siapa epidermisnya? Tadi skleroblast. Jadi jawabannya 4 saja. Paham? Halo? Paham, Kak. Ada yang mau tanya? Kakak bisa lanjut? Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini bagaimana? Apakah masih ragu-ragu atau kayak gimana nih? Ayo. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kelompok atau klasifikasi invertebrata. Apa invertebrata? Hewan yang tidak. Nah, jadi dalam animal yaitu ada 2 pembagian berdasarkan notochord. Apa itu notochord? Notochord itu ya adalah merupakan sumbu tulang belakang. Nah, berdasarkan ada notochordnya ini jadi 2. Ada yang enggak ada notochordnya jadi avertebrata. Kalau yang punya itu ada vertebrata. Sebenarnya ada filum lagi ya sebelum vertebrata. Cuman vertebrata lah yang sering muncul. Kalau avertebrata itu siapa aja mulainya? Dari PCP namai yang masuk dalam kelompok avertebrata. Avertebrata sama Kak dengan inver? Sama ya, avertebrata atau invertebrata. Sama. Invertebrata. Oke, kalau vertebrata itu param. Oh, ini juga udah familiar banget, kamu sering dengarnya. Oke, kalau yang vertebrata apa aja? Dari P, tadi yang berpori. Porifera. Pori. Terus, solentrata. Terus yang ketiga ini adalah bangsa cacing. Ayo, Vermes. Biar nggak salah. Ayo, cacing pipi, Helminthes. Terus cacing gelang, Nema, Helminthes. Cacing bersegmen, Annelida. Annelida. Oke, ini semuanya Vermes. Terus yang tubuh lunak, Mollusca. Terus yang tubuhnya beruas-ruas, Arthropoda. Sama Echinodermata. Tadi keluar ya dari kelompok Echinodermata karena itu di soal SIMAK UI keluar. Nah, terus kalau ini Pisces. Ini apa? Amfibi dulu ya. Terus reptil, aves dan mamalia. Nah, ini berdasarkan kelompok dari notochordnya. Nah, terus kalau bilangin simetri tubuhnya. Simetri tubuhnya tadi yang kakak bilang, no. Wah, nggak kelihatan. Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan. Nah, ini yang disebut simetri tubuh itu ada 3. Ini kalau yang ini, simetri tubuh yang A, ini berarti apa? Simetri bilateral, yang A ini. Yang B ini, nah ini tadi lihat tentakelnya. Ini berarti apa? Simetri apa? Radial. Yang C ini apa, Kak? Wah, ini si porifera, asimetri dia. Enggak tahu tuh bentuknya gimana tuh. Nah, itu asimetri. Ya. Oke. Nah, maka kalau simetri radial tadi Kakak bilang punya 2 sisi ya? Apa aja tadi sisinya? Radial? Ada bagian atas oral sama atas aboral, bawah yang oral. Apa ini? Aboral. Oke. Kalau yang simetri bilateral, yang A. Taruh di sini aja. Simetri bilateral. Tadi Kakak bilang ada berapa sisi dia? Memiliki 4 sisi. Sisi apa saja? Kalau bawah, kalau atas apa? Kalau atas dorsal. Kalau bawah?
ventral. Kalau depan, anterior. Kalau belakang, posterior. Nah, inilah sisi yang ada pada simetri bilateral, ya. Terus tadi simetri, iya berarti benar. Soalnya ada yang bulat, porifera, ini asimetri. Kalau tentakel sama antena, iya dong. Yang punya tentakel tadi contohnya solentrata. Putus ya. Juara contohnya lagi jelek ya. Nah, kakak ulang. Berarti yang punya tentakel, siapa tadi yang punya tentakel? Solentrata. Masih kedengaran? Masih Kak. Masih ya? Oke. Yang punya antena siapa ini yang punya antena? Kalau ngomongin antena di kelompok mana? Di sini ya. Arthropoda ya. Sini. Kalau tentakel yang mana? Yang punya tentakel? Ada di tadi solentrata ya. Nah, rangka tubuh. Rangka tubuh yang kayak gimana maksudnya? Nah, rangka tubuh ini, nah di sini deh. Kalau dia nggak punya notochord, dia nggak punya rangka yang invertebrata. Ini punya rangka luar, disebutnya exoskeleton. Kalau ini semuanya rangka dalam, namanya endoskeleton. Tapi di kelompok invertebrata ada yang endoskeleton di kelompok moluska. Kalau kamu ingat yang tentakelnya yang ada di kepala, siapa tuh? Cephalopoda. Nah, kakinya di kepala. Cepal kepala, poda kaki. Kaki di kepala, kepala di kaki. Cepal. Itu cumi-cumi ya. Cumi-cumi ini punya rangka dalam. Pernah makan cumi-cumi enggak? Pernah dong ya. Pernah ketemu seperti kayak rangka warna putih gitu buat penyangga tubuhnya? Pernah? Halo? Plastik Pernah. juga. Ya. Itu rangka dalam dia. Berarti endoskeleton. Berarti ini juga menjadi klasifikasi. Segmen tubuh. Apa maksudnya segmen tubuh? Ruas-ruas. Di kelompok mana yang tubuhnya ada segmennya? Ayo. Di kelompok mana? Kalau ngomongin cacing, ada nggak yang cacing yang bersegmen kayak gini? Ada. Di kelompok mana nih? Ayo. Annelida. Iya, Annelida. Oke, ini Annelida. Segmennya ya. Terus ada lagi yang bersegmen, tubuhnya pipi tapi bersegmen. Ayo. Kalau Annelida semua tubuhnya bersegmen. Kalau Annelida ya. Siapa? Di kelompok Platyhelminthes ada cacing yang tubuhnya bersegmen. Cacing pita. Betul. Kelompok apa namanya? Testoda. Ya, udah. Oke, gitu ya. Rangka tubuh oke, segmen tubuh oke. Berarti yang bukan mana dong? Warna, exoskeletonnya itu bukan jadi klasifikasi. Gitu ya. Terus tadi kakak mau kasih tahu lapisan embrio dari kelompok ini yang diploblastik mana? Yang diploblastik. Tadi. Diploblastik? Halo? Porifera, Kak. Diploblastik tadi ya. Porifera sama Kolen. lapisan embrionya plastik. Ada lagi ya? Diploblastik. Putus-putus, Kak.
Kak, suaranya Kalau yang putus-putus. pseudo selomata. Chat saya udah itu suaranya ya. Wah, inilah dengan adik-adik semuanya. Udah jelas belum? Sudah, Kak. Terus. Kakak bisa lanjut atau masih putus-putus? Halo. Halo. Masih dengar suara sana? Kak, masih putus-putus, Kak. Masih putus-putus. Masih putus-putus, Kak. Kalau udah kedengaran suara kakak, kak bisa lanjut? Bisa, Kak. Coba ya, kakak ulang. Yang embrionya yang sudah 3 lapis itu disebut triploblastik. Nah, triploblastik ada 3 jenis lagi. Ada yang ada rongnya, namanya acelomata. Jadi berasal dari kata a, tidak, selom itu rongga. Berarti tidak ada rongga pada triploblastiknya. Kalau pseudo itu semu. Ini selom rongga, berarti dia punya rongga tapi nggak nyata, nggak sejati, berarti rongga semu. Ini selomata yang sudah punya rongga pada triploblastiknya. Nah, kalau bilang triploblastik berarti nggak ada lagi dong kaitan dengan porifera dengan solentrata. Setuju? Ya nggak? Karena solentrata dan porifera itu masih apa? Diploblastik. Berarti dibuat urutannya dari sini, mulai dari plati. Plati itu triploblastik, acelomata. Nah, hanya dia. Jadi nanti ada spesies atau organisme yang tidak punya rongga pada lapisan embrionya, yaitu triploblastik. Jawabannya udah pasti Platyhelminthes. Masih kedengaran? Halo? Masih, Kak. Masih. Terus yang punya rongga semu. Nah, kalau yang punya rongga semu hanya cacing gelang, triplo, pseudo. Nah, hanya Nemathelminthes lah yang 3 lap embrionya yang belum sejati rongga, atau disebut rongga semu. Nah, mulai dari Annelida sampai Echinodermata untuk avertebrata ini sudah triploselomata. Paham? Bisa? Bisa ya? Masih jelas di sana? Nah, kalau vertebrata itu dia apa lapisan embrionya? Triplo juga. Triploblastik apa? Echinodermata aja sudah triploblastik selomata, berarti dia juga selomata. Oke, jadi maksud kakak, kamu bisa bedakan dari mana mulainya triploblastik selomata. Ya, Annelida itu sudah triploblastik selomata. Bisa ya. Terus nanti ada ciri khas Platyhelminthes itu acelo, sementara nema itu pseudo. Pseudo ini keluar di simak UI ini, dia nanya, cacing gelang. Ya. Oke, kakak lanjut atau ada yang mau bertanya? Lanjut, Kak. Kak. Ini kalau ngomong ini, nah tadi banyak yang salah nih.
Penguin. Penguin merupakan jenis burung. Kita tahu kalau ada unggas pasti yang tidak dapat terbang. Karena kerangkanya nggak punya apa. Ciri-cirinya aja deh. Penguin itu bagaimana sih? Dia memiliki ukuran tubuhnya bagaimana? Lebih, iya, lebih besar dari sayapnya. Coba kamu perhatikan burung ya. Kalau makan, mana lebih banyak dagingnya? Kalau makan daging burung atau daging ayam? Lebih tebal mana? Ayam bukan? Ayam. Iya, ayam dong. Kalau burung tuh, wah dia udah gedean sayapnya, dagingnya dikit doang. Kenapa? Karena ingat yang dia bawa. Jadi udah lebih berat tubuhnya, lebih besar dibanding sayapnya. Gimana dia mau terbang? Sama ayam juga. Ayam bisa terbang kok Kak, dari atas sampai ke bawah. Oh itu bukan terbang namanya. Nah, jadi kenapa? Karena dia nggak punya. Nah di sini ada Kakak tuliskan ada beberapa otot. Nah biar tahu apa itu scapula. Ya, scapula itu kalau sama kita sama. Scapula itu rangka, jadi kalau struktur tulang, ya ini Kakak hapus dulu, dari udah tahu ukuran tubuhnya lebih besar. Nah, jadi kalau scapula, apa ya scapula? Tulang apa ya? Ini kan humerus. Humerus lengan, sama dengan tangan kita nih, lengannya. Baru di bagian sayapnya ini ya. Terus scapula. Scapula itu berarti apa yuk? Kalau di tulang kita scapula apa? Ayo. Kedengaran suara Kakak? Asta pengumpul. Belikat bukan Tulang kalau scapula. Belikat ya Kak. Iya, putus-putus nih. Coba di chat dulu deh. Kakak juga putus-putus dengarnya. Belikat. Belikat Kak. Nah, scapula tulang belika. Clavikula Langka. tulang selangka. Berarti yang di sini kan clavikula tulang selangka. Terus yang ada di bagian sayapnya. Nah, jadi kalau coracoid itu berarti tulang apa kalau coracoid? Nah, jadi yang scapula yang punya yang burung itu yang bisa terbang karena punya otot terbang. Yaitu siapa otot terbang? Pada unggas. Jadi otot terbang pada unggas itu adalah crista apa? Crista sterni. Iya, karena crista sterni ini ada di mana? Dia terdapat di bagian ayo apa nih? Struktur crista sterni. Jadi kalau pada penguin dia nggak punya otot terbang. Jadi crista sterni ini adalah merupakan otot terbang yang bisa digunakan oleh unggas sehingga dia bisa terbang. Beda sama kayak ayam ya. Ayam sama bebek juga tuh. Ya, jadi crista sterni ini adalah merupakan otot terbang pada burung. Gitu dia. Ini jawabannya adalah crista sterni. Ada yang bertanya? Tidak ya, kalau gitu lanjut. Kak, kalau kelelawar tuh termasuk burung ya Kak? Nah, kalau kelelawar, ayo lo. Makanya kalau kita ngomongin evolusi, ada tuh ya yang punya struktur apa? Struktur dan bentuknya tidak sama, tapi apanya? Struktur dan bentuknya beda, tapi fungsi sama. Nah, burung dengan kelelawar itu beda ya. Kalau kelelawar atau kelelawar. Kelelawar ini adalah salah satu-satunya mamalia yang dapat apa? Yang dapat terbang. Ya. Itu adalah kelompok mamalia, bukan unggas. Nah, siapa lagi yang nggak punya crista sterni selain penguin? Siapa tahu nanti kelompok soalnya. Ini burung onta.
Bisa terbang nggak sih dia? Wah itu nggak tahu lagi tuh sayapnya Nggak gimana tuh. Benar nggak sih? Iya. Jadi otot yang bisa menggunakan terbang itu adalah otot crista sterni yang terletak di bagian tulang dadanya. Ya, terletak pada tulang dada. Jadi dia itu berbentuk pipi, tegak lurus, terus dia gunanya ada di bagian tulang dada. Berarti unggas, contoh unggas ya, unggas yang nggak bisa terbang, pinguin sama burung unta. Karena nggak punya crista sterni. Jadi cuma jalan doang. Oke, bisa ya. Kita lanjut. Ah, ini udah keburu nih, coba satu lagi deh. Nah, ini jawaban kamu apa ya? Ini soal simak nih. Pernah ketemu soal kayak gini, Nek? Kelompok apa katanya? Echinodermata. Apa ciri khas dari Echinodermata? Halo. Echinodermata itu yang memiliki tubuh katanya apa sih? Tubuh yang memiliki duri. Terus dia ini memiliki sistem apa? Memiliki sistem kayak apa namanya pemompa air supaya dia bisa bergerak. Namanya sistem ambulakral. Nah, itu dia. Nah, logikanya begini. Kalau yang punya sistem ambulakral berarti yang punya lengan. Yang memiliki lengan. Berarti mana yang udah pasti? Yang tidak punya kaki ambulakral. Ayo. Yang ada lengannya berarti punya ambulakral nih. Cuman satu nih ya, yang kira-kira yang suka terkecoh. Yang ini udah pasti ya? Ini punya kaki ambulakral kan? Betul nggak? Ya, Kak. Nah, sekarang nih. Nah, kan dua-dua juga nggak ada lengannya, Kak. Tapi echino. Ya, landak laut. Ini kan diambil dari kata ini. Ini juga dua punya sistem. Ini kan echinoidea. Echinoidea. Dari dia malah diambil dari kelompok Echinodermata. Ya. Kalau bintang laut apa kelompoknya? Asteriodea. Aster, bintang. Nah, kalau itu apa? Yang B. Bintang ular laut. Kenapa dibilang sebut bintang ular laut? Karena lengannya nggak simetri. Kalau Asteriodea itu lengannya simetri. Apa namanya? Kelompoknya? Ayo, Asteriodea. Terus ada berapa kelompok dari Echinodermata? Nanti mulai direview lagi ya. Kalau yang pertama Echinoidea, terus Asterio ya, idea. Terus ada tripang tuh, Holoturoidea. Ini yang nggak punya sistem kaki ambulakral. Jadi jawabannya itu C. Holoturoidea. Ini siapa? Tripang. Tripang itu apa Kak? Mentimun laut. Ya kenapa disebut mentimun? Karena bentuknya kayak apa tuh? Tabung gitu ya. Nah, terus yang keempat apa? Opiuroidea. Nah, dan yang satu lagi Crinoidea. Crinoidea ini dia lilia laut. Bukan Lydia, ya kan? Lilia. Nah, lilia ini adalah dia hewan yang mirip tumbuhan. Jadi tuh dia kayak mirip kayak apa? Rumput laut tuh. Padahal sebenarnya dia hewan. Kelompok dari Echino. Mirip tumbuhan. Maka dari 5 kelompok Echinodermata ini yang tidak punya, hampir tidak punya ya, yang nggak menggunakan sistem ambulakralnya adalah Holoturoidea. Bisa ya? Halo, ada yang mau bertanya? Waktunya juga udah lewat nih. Ada yang mau bertanya? Tripang kan dia pakai tentakel, berarti tentakel tuh bukan kaki ambulakral ya? Bukan. Jadi itu sistem ambulakralnya itu ada di tubuhnya.
Jadi kalau di hampir seluruh menyerupai, bahkan yang tentakelnya kan di sini doang. Di sini aja ya. Nah, dia bergeraknya nggak pakai tentakel. Gitu. Karena lebih besar tubuhnya dibanding tentakelnya. Benar? Ya bener Kak. Ya, berarti dia nggak punya. Jadi kalau ambulakral itu kalau digambarkan dia bentuknya gimana sih? Kalau ambulakral itu dia bentuknya kayak pokoknya yang punya lengan. Kaki ambulakral itu kalau digambarkan nanti kamu boleh cek lagi ya. Struktur dari si kaki ambulakral ini berlaku untuk yang khususnya memang yang berlaku untuk, jadi kalau misalkan ini dia pusarnya, nah, jadi ambulakral itu kayak gini. Jadi pergerakannya itu dari sini awalnya. Jadi ketika memompa air itu akan menyebar kemari. Nah, yang ini justru sangat kelihatan bagi yang punya lengan tubuhnya. Nah, ketika air itu masuk kemari, jadi di sini ada bagian-bagian yang akan menggerakkan lengannya. Nanti kamu boleh lihat lagi di struktur kaki ambulakralnya. Oke. Bisa ya adik-adik? Ini juga waktunya ada yang mau sholat kayaknya nih. Oke, baiklah adik-adik. Cukup untuk pengayaan hari ini. Mudah-mudahan materi yang Kakak sampaikan, adik-adik bisa manfaatkan lagi. Coba direview lagi ya, materi kelas 10, pelantai sama animalia. Oke? Kakak tutup pertemuan hari ini. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Makasih Kak. Kasih Kak. Sama.